Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan demikian kalau kita gabungkan pengertian ideologi sebagai suatu cita-cita, sebagai suatu cara, sebagai suatu fundamen, dengan politik sebagai suatu cara untuk mendapatkan kekuasaan, maka pengertian ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip ya, yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja dalam arti bagaimana mereka mampu menjalankan apa yang menjadi kebijakan dari pemegang kekuasaan politik tadi ya, dan menawarkan ringkasan dari tugas-tugas masyarakat tertentu. Jadi kita yang mengatur tata kelola dari masyarakat itu berdasarkan kekuasaan yang kita miliki. Maka ideologi politik adalah menjadi landasan, menjadi kerangka, menjadi tujuan bagaimana kita bisa memperoleh kekuasaan, bagaimana kita bisa mengelola kekuasaan, dan bagaimana agar kita bisa menjalankan apa yang menjadi cita-cita kita di dalam membangun atau mengatur masyarakat. Oleh karena itulah ideologi politik biasanya adalah tentang bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan. Termasuk juga ideologi politik juga digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi kita melihat di sini bahwa bagi suatu bangsa ideologi itu memiliki landasan, memiliki kerangka pola pengaturan, memiliki titik tuju sebagai cita-cita dari bangsa tersebut, termasuk juga berarti mengatur bagaimana agar tiap elemen dari masyarakat tersebut bisa memperoleh ya, menjalankan dan sekaligus mempertahankan kekuasaan mereka. Kekuasaan mereka berlandaskan kepada ideologi dari negara, ideologi yang mereka yakini sebagai suatu hal yang terbaik untuk bangsa tersebut. Secara umum berarti ideologi itu kita artikan sebagai suatu pandangan tentang the best way, suatu cara yang baik, sekaligus sebagai the heaven, surga yang kita impikan, sekaligus sebagai landasan. Maka banyak hal sebenarnya di samping ideologi politik yang juga bisa kita pandang sebagai memenuhi kriteria apa yang disebut sebagai ideologi. Sebagai contohnya adalah berikut ini. Materialisme. Materialisme berarti pandangan atau ajaran atau isme yang mendasarkan pemikirannya bahwa segala apa yang ada di dunia ini merupakan materi, kebendaan ya. Jadi dengan sendirinya berarti paham materialisme ini akan mengesampingkan atau bahkan menolak hal-hal yang tidak bersifat kebendaan. Kita tahu bahwa yang namanya benda itu bisa tangible, bisa dilihat, dipegang, diraba, dirasakan. Tapi juga ada yang sifatnya intangible, artinya barang ya, materi yang kita rasakan tapi tidak bisa kita lihat. Nah, materialisme ini mengesampingkan barang-barang atau sesuatu yang sebenarnya kita rasakan tapi tidak bisa kita lihat.
Jadi mereka mendasarkan pemikirannya segala sesuatu itu harus ada wujudnya, segala sesuatu itu harus ada bentuknya. Karena apa yang ada di dunia ini tidak lebih adalah kumpulan benda-benda. Jadi kalau kita meyakini bahwa landasan kehidupan ini adalah benda, dan bahwa kita di dalam kehidupan ini adalah bergulat, berkecimpung bersama-sama dengan benda, dan bahwa kita hanya akan mendapat kebahagiaan kalau kita memang mampu menikmati, menjadi pemilik, menarik manfaat dari benda, maka berarti ideologi kita adalah ideologi materialisme. Berarti kita dalam hal ini tidak mementingkan hal-hal yang sifatnya berupa imateri, yang sifatnya tidak materi. Yang kedua, rasionalisme. Ideologi juga bisa berbentuk rasionalisme. Apa itu rasionalisme? Landasan atau dasar katanya adalah rasio, rasional. Berarti rasional itu sesuatu yang masuk akal. Jadi kalau materialisme itu mendasarkan segala hal itu kepada benda, wujud, maka rasionalisme itu segala sesuatu itu harus sesuatu yang masuk akal. Materialisme itu misalnya kita lihat pada paham komunis yang menganggap bahwa semuanya serba materi dan tidak ada hal-hal yang gaib, dan yang namanya akhirat, yang namanya Tuhan, yang namanya surga neraka itu adalah nonsens, alias tidak ada, omong kosong aja. Maka rasionalisme itu melihatnya bahwa hal-hal tersebut tidak masuk akal. Maka di samping rasionalisme, di samping paham yang ateis yang meniadakan Tuhan, ada paham yang sifatnya agnostik, artinya mempertanyakan keberadaan Tuhan, karena Tuhan itu tidak bisa dipikirkan secara akal. Yang bisa menerima keberadaan Tuhan itu kan iman, ya? Dan iman itu tidak senantiasa berlandaskan kepada akal sehat, tapi iman, keyakinan yang harus diterima secara mutlak, ya. Katakanlah misalnya di dalam Islam kita diminta untuk percaya kehidupan setelah kematian, misalnya di alam barzakh maupun di alam akhirat. Orang-orang materialisme menolak itu. Orang rasionalisme juga menolak itu. Karena apa? Nggak masuk akal. Lah buktinya orang-orang yang mati kan nggak ada yang balik lagi dan menceritakan. Jadi sumber-sumber informasi tentang data bagaimana kehidupan di alam kubur maupun di alam akhirat itu kan tidak bisa empirik. Itu hanya berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Dan bagi orang rasionalisme, bagi orang materialisme itu nggak bisa diterima. Jadi materialisme maupun rasionalisme itu juga bisa menjadi ideologi. Hedonisme juga bisa menjadi ideologi, yaitu suatu paham yang meyakini bahwa manusia itu akan mencapai kebahagiaannya kalau mendapatkan kenikmatan, kesenangan. Oleh karena itu whatever caranya, yang penting mereka akan mendapatkan kesenangan, happy. Nah itu yang diarahkan, itu yang kemudian ingin dicapai. Jadi mengutamakan bagaimana kita mendapat kesenangan, kebahagiaan itu pastinya larinya materialisme dan rasionalisme juga. Demikian juga dengan individualisme. Individualisme ini menganggap bahwa landasan berpikir, kerangka pelaksanaan dan tujuan akhir
dalam rangka mencari kebahagiaan baik untuk diri pribadi maupun untuk masyarakat secara keseluruhan, itu adalah dengan membiarkan individu-individu itu memperjuangkan dirinya sendiri, memberi kebebasan kepada individu, kebebasan yang seluas-luasnya, sehingga mereka bisa mencari ide, mencari gagasan, melaksanakan suatu upaya untuk mencari dan mencapai kebahagiaan tersebut. Artinya berikanlah kebebasan kepada individu, ya. Sementara kalau liberalisme menganggap bahwa sesuatu akan bisa dicapai, mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan baik bagi masyarakat maupun untuk individu, itu adalah kalau orang berpikir bebas, orang bertindak bebas, liberal. Jadi orang tidak terkurung oleh suatu ketentuan-ketentuan, oleh suatu dogma-dogma, oleh suatu ikatan tertentu, tetapi dibiarkan liberal, bebas berpikir, bebas bertindak. Maka liberalisme itu mengajarkan bahwa orang bebas untuk bertindak, orang bebas untuk mencapai apapun, karena justru bagi mereka kebahagiaan itu adalah akan bisa dicapai kalau kepada tiap orang, kepada tiap individu itu tidak banyak diikat oleh berbagai macam hal, tetapi kemudian dibiarkan memiliki kebebasan. Sosialisme itu menganggap bahwa manusia itu pada dasarnya kan tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu adalah zon politikon, artinya adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi terikat, tergantung pada keberadaan orang lain, sehingga kehidupan yang bahagia, yang sejahtera, yang jadi cita-cita itu adalah bukan memberikan kebebasan kepada tiap individu, bukan mencapai kebahagiaan berdasarkan pengertian oleh masing-masing individu, tetapi harus merupakan suatu kesatuan bulat, yaitu masyarakat. Sehingga apapun juga yang ada di dalam masyarakat itu tidak boleh berdasarkan tindakan individu, tapi harus tindakan bersama alias masyarakat. Jadi sosialisme itu menganggap bahwa kebahagiaan dan keutamaan kesejahteraan masyarakat itu hanya bisa dicapai kalau yang jadi landasan pokok, yang menjadi penggerak, yang menjadi tujuan adalah manfaat bersama, ya. Sehingga individu-individu itu dianggap tidak memiliki suatu urgensi, suatu kepentingan. Bahkan individu boleh dikatakan hanya sebagai alat untuk mencapai apa yang dipandang baik dalam kerangka kehidupan masyarakat secara totalitas, secara keseluruhan. Kapitalisme lain lagi. Kalau kapitalisme itu menganggap bahwa orang-orang yang akan maju itu, orang-orang yang akan mencapai kebahagiaan itu adalah kalau mereka punya modal, ya. Jadi tidak mungkin orang mencapai kebahagiaan kalau nggak punya modal. Modal tentu yang dimaksud adalah materi. Sehingga orang harus dibiarkan untuk berlomba-lomba, berkompetisi, mencari modal dan menumpuk modal. Hanya dengan modal dalam hal ini ya berarti modal uang, modal materi, maka orang akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini
inilah paham kapitalisme. Jadi kalau kita lihat secara umum apa itu materialisme, rasionalisme, hedonisme, individualisme, liberalisme, sosialisme, kapitalisme, dan isme-isme yang lain, secara garis besarnya dia harus merupakan suatu landasan, merupakan alat penggerak, suatu cara, suatu sistem, suatu strategi untuk memperoleh apa yang sebenarnya dianggap paling utama dalam rangka mendapatkan kebahagiaan bagi orang maupun bagi masyarakat. Jadi dengan demikian kita lihatlah bahwa tiap-tiap negara itu ternyata berbeda-beda di dalam hal penggunaan ideologi, ya, sesuai dengan karakter perjalanan sejarah mereka maupun pandangan-pandangan mereka tentang apa yang dimaksud dengan kebahagiaan. Negara seperti Amerika, seperti Jepang, seperti Perancis, seperti Italia, itu adalah negara-negara yang boleh dikatakan materialisme sekaligus rasionalisme, sekaligus hedonis, sekaligus individualis, sekaligus liberalis, dan sekaligus kapitalis. Ya. Mereka mendasarkan semuanya, mengukur semuanya berdasarkan materi, semuanya harus masuk akal, semuanya harus mendatangkan kenikmatan, memberikan kebahagiaan, kebebasan kepada individu, dan orang harus dibiarkan berpikir bebas, dan orang harus didukung untuk mencari kapital yang setinggi-tingginya. Itu negara-negara yang menganut paham liberalis kapitalis seperti Amerika dan sebagainya tadi saya sebutkan. Sementara pada sisi lain ada negara-negara yang sebaliknya, yang menganggap bahwa individu tidak boleh diberikan kebebasan yang luas, karena pada akhirnya individu itu pastinya akan serakah, individu pastinya akan mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan kehidupan bersama, karena yang penting bagi mereka mencapai kebahagiaan adalah untuk dirinya sendiri. Maka sosialisme ini berkebalikan dengan liberalis kapitalis, menganggap bahwa individu harus dibatasi. Yang berkuasa, yang menjadi utama adalah masyarakat alias negara. Oleh karena itu individu maupun apapun yang ada di dalam masyarakat itu adalah alat untuk mencapai kebahagiaan bagi masyarakat secara keseluruhan atas nama negara. Walaupun dalam praktek pelaksanaannya ternyata tidak seperti yang dicita-citakan, tidak seperti yang digembar-gemborkan, karena yang namanya negara juga kan nggak mungkin bergerak tanpa orang, kan pasti ada juga orang yang menggerakkannya. Berarti para penguasa lah yang kemudian mengatasnamakan negara untuk mengatur seluruh kehidupan masyarakat. Mereka yang punya kekuasaan, mereka yang punya kewenangan, mereka yang punya uang, mereka yang punya jabatan, pada akhirnya mereka lah yang bahagia, ya, mereka lah yang sejahtera. Kita lihat di dalam negara-negara komunis, dalam prakteknya sejarahnya kayak gitu, baik yang ada di Uni Soviet maupun di Yugoslavia, maupun yang ada di Kuba, maupun yang ada di Vietnam, maupun yang ada di Korea, semuanya sama. Penguasanya itu yang malah sejahtera, rakyatnya ya justru udah miskin, ditindas pula, karena semuanya diatur berdasarkan nama negara, padahal dia bukan nama negara tapi nama penguasa, berdasarkan keinginan penguasa. Cuma karena penguasa itu memiliki kewenangan politik, maka seolah-olah dia adalah penjelmaan dari negara. Nah, pada akhirnya kita melihat bahwa di negara Korea Utara itu yang berkuasa ya secara mutlak adalah pemimpinnya. Negara Rusia, di negara lain yang menganut paham komunisme, menganut paham sosialisme, itu pasti yang sejahtera bukan rakyat
tapi adalah para penguasa negara. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan Indonesia? Ideologi bagi Indonesia ya sama dengan yang lain-lain, yaitu menganggap bahwa ideologi itu harus menjadi suatu landasan, menjadi mover, penggerak, menjadi menjadi arah yang ingin dicapai, menjadi cita-cita yang harus dikejar. Jadi masyarakat yang yang paling berbahagia, yang paling pas, yang paling cocok untuk Indonesia adalah masyarakat berdasarkan ideologi Pancasila sebagaimana diatur di dalam kelima sila. Artinya Indonesia mendasarkan dirinya, kemudian menggerakkan pelaksanaan aktivitasnya dan mengejar cita-citanya adalah berdasarkan satu, yaitu masyarakat yang berketuhanan, landasannya ketuhanan, perjalanannya diwarnai ketuhanan, ujungnya adalah mencapai kebahagiaan menurut definisi yang diajarkan oleh Tuhan, dalam hal ini agama-agama. Ya, berarti Indonesia menolak bahwa kebahagiaan itu hanya berdasarkan materi, menolak bahwa kebahagiaan itu adalah hanya mendapatkan kesenangan, kenikmatan, menolak bahwa yang namanya kebahagiaan itu adalah kalau manusia berpikir bebas atau diberi kebebasan atau diberikan individu peranan yang sangat besar sehingga seenaknya sendiri. Tidak ya. Indonesia meyakini bahwa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa hanya akan dicapai kalau kita selalu ingat bahwa ada Tuhan yang menjadi landasan kita, menjadi penggerak kita, dan menjadi cita-cita kita. Yang kedua, bahwa kebahagiaan yang pas untuk bangsa Indonesia adalah kalau kita itu merupakan suatu masyarakat yang memiliki kemanusiaan yang adil, bukan masyarakat yang tawuran melulu, bukan masyarakat yang mau menang sendiri, bukan masyarakat yang senang saling caci mencaci, bukan masyarakat yang senangnya itu saling menjatuhkan. Berarti masyarakat yang kita bentuk adalah masyarakat yang bukan hanya adil tapi juga beradab berdasarkan pandangan kemanusiaan. Kita ingin membentuk suatu masyarakat yang terdiri dari manusia-manusia yang memiliki toleransi, memiliki keadilan, memiliki tenggang rasa, dan memiliki budaya yang luhur. Itu yang dikejar sebagai landasan kedua dari ideologi kita. Terus kemudian juga kita menginginkan bahwa masyarakat yang akan dibentuk itu hanya akan terjadi kalau kita bersatu, sebagaimana dibuktikan pada waktu kita melawan penjajah. Kita hanya bisa menang lawan penjajah yang punya bom, sementara kita punya bambu runcing, karena kita bersatu. Maka di dalam pelaksanaan membangun masyarakat mencapai kesejahteraan juga kita harus bersatu. Dan besok ketika kita sudah mencapai kesejahteraan, yang jadi cita-cita kita adalah masyarakat yang tetap bersatu supaya Indonesia ini tetap eksis sampai kapanpun, tidak pecah seperti Uni Soviet, ya. Tidak pecah menjadi negara-negara kecil seperti negara-negara lain. Jadi kita berangkatnya dari persatuan, kita bersama-sama melaksanakan semua pembangunan berdasarkan persatuan, dan kita ingin tetap memelihara persatuan supaya Indonesia tetap ada sepanjang masa. Yang berikutnya lagi adalah bahwa yang kita
yakini, yang kita cita-citakan, yang jadi landasan kita, bahwa kebahagiaan bagi bangsa Indonesia secara pribadi maupun secara masyarakat itu antara lain harus dicapai dengan cara kita melakukan pola kerakyatan. Jadi bukan pola diktatorisme, bukan pola otoriter, tapi pola yang memikirkan kepentingan rakyat, yang mementingkan atau memperhitungkan, mengutamakan suara rakyat. Nah, karena kita jumlahnya itu seratusan juta, 270 juta malah, maka tentu pelaksanaannya ya kerakyatan itu ada perwakilan, ya kan. Kita kemudian punya DPR, kita punya DPD sampai ke tingkat bawah. Berarti kita itu adalah masyarakat yang terpimpin, masyarakat yang bukan liar, tapi masyarakat yang senantiasa melakukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah, dan juga kita mengenal sistem perwakilan. Bukan tiap orang diberi kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri-sendiri, itu impossible. Ya. Oke, ideologi Pancasila, sila terakhir adalah bahwa kebahagiaan bagi bangsa Indonesia itu hanya akan bisa kita capai, kita dapat kalau ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Keadilan itu juga harus kita bedakan, bukan kebahagiaan, bukan keadilan itu hanya bermakna distributif, tapi juga bermakna konotatif. Artinya apa? Ya kalau misalnya kamu dalam satu keluarga punya 5 saudara katakanlah, kamu yang tertua, kamu yang sulung, kamu mahasiswa, sementara di bawah kamu ada adik-adik kamu yang mungkin ada yang masih SMA kelas 2, ada yang SMP kelas 1, ada yang SD kelas 3, dan yang bungsu belum sekolah, baru umur 3 tahunan. Yang dinamakan keadilan distributif itu adalah kalau orang tua kamu, ayah kamu memberi uang jajan sama besarnya. Katakanlah misalnya satu bulannya dikasih 500.000 gitu bagi uang jajan. Bagi kamu yang mahasiswa, untuk keperluan bolak-balik tiap hari ke kampus, untuk membeli buku, untuk mengerjakan tugas, untuk ngeprint dan sebagainya, tentu 500.000 itu mungkin mepet atau malah kurang. Sementara bagi yang anak SMA, tentu 500 itu udah lebih dari cukup. Begitu juga dengan yang masih SMP, 500 kebanyakan. SD apalagi, pesta pora. Tapi yang bagi anak kelas 3, bagi anak yang umur 3 tahun, untuk apa 500.000 itu? Nggak ada gunanya karena dia belum ngerti. Masa jajan warung aja sampai 500.000. Nah, berarti keadilan distributif itu keadilan yang untuk semuanya disamaratakan. Sementara keadilan yang bermakna konotatif adalah bagi kamu yang sudah kuliah diberikan sesuai dengan porsinya, yang SMA, yang SMP, yang SD, yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan porsinya. Jadi dengan demikian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga jangan diartikan sebagai semuanya harus sama rata, sama miskin, sama kaya. Nggak bisa. Karena kan juga kita ya sadari bahwa yang namanya masyarakat itu ada yang rajin, ada yang males. Masa orang yang rajin upahnya sama dengan yang males? Kamu aja kalau misalnya udah kerja ya, kamu yang merasa pontang-panting dengan orang yang kamu lihat teman kamu santai-santai aja, kemudian dapat gajinya sama, ya tentu kamu akan protes. Ya kan?
Jadi keadilan yang namanya apa? Ininya apa? Kualitatif adalah keadilan yang sesuai dengan proporsi masing-masing. Maka kembali kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kita yakin bahwa bangsa Indonesia mendasarkan dirinya pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai landasan, sebagai penggerak, sebagai titik tuju. Dan kita yakinkan itu bagi bangsa kita adalah yang terbaik. Kenapa? Bangsa kita kan majemuk. Bangsa kita ini kan multi dari segala sudut. Sukunya banyak, agamanya banyak, ya kan, rasnya banyak, golongannya banyak. Maka tentu kalau hanya memberikan kepada mereka katakanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya, ya tentu akan terjadilah bentrokan-bentrokan. Karena apa? Masing-masing suku, masing-masing agama, masing-masing apa golongan, masing-masing ras pastinya hanya akan memikirkan apa yang menjadi kepentingan mereka, dan pasti mereka kemudian akan apa menihilkan atau meminggirkan kepentingan-kepentingan bersama. Maka kita yakin bahwa ideologi Pancasila ini bisa menjadi perekat, bisa menjadi pemersatu yang sifatnya itu ya bisa diterima oleh semua golongan, semua agama, semua suku yang ada di Indonesia. Karena prinsip-prinsip itu kan prinsip umum, ya, prinsip yang very general yang selama ini memang menjadi coraknya bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala. Oleh karena itu kita ingin mempertahankan itu. Jadi Pancasila itu bukan lahir pada tahun 45 saja, itu hanya perumusan. Tapi yang menjadi nilai-nilainya seperti saya katakan tadi, kalau ideologi itu sendiri sudah ada sejak manusia itu hidup bersama, maka Pancasila juga menjadi ciri dari bangsa Indonesia ya sejak dulu, sejak belum dirumuskan menjadi bernama Pancasila. Masyarakat kita dari dulu seperti itu, berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, berkerakyatan, berkeadilan sosial, memang seperti itu. Jadi diambil sebagai landasan, dijadikan sebagai penggerak, dan dijadikan titik tuju. Itulah makanya kamu di sini tentu akan bisa menilai ya, bagaimana dengan Islamisme. Ya, apakah Islam juga sebagai ideologi? Jelas. Tapi apakah kemudian Islam itu kemudian menjadi suatu ideologi yang katakanlah sama dengan kapitalisme, sama dengan liberalisme, sosialisme, atau dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi, sejajar, atau sama, atau lebih rendah dengan ideologi lain? Maka berdasarkan penjelasan saya dari awal kuliah ini, kamu bisa mengambil kesimpulan sebenarnya Islamisme itu ada di mana tempatnya. Yang jelas semua nilai-nilai yang ada di Pancasila ini, 5 sila ini, semuanya ada di dalam ajaran Islam. Semuanya sudah diatur. Cuma memang kalau ini adalah prinsip umum yang bisa diterima oleh semua golongan, tapi Islam lebih mendasarkan, mengkhususkan pandangan-pandangannya kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai perwujudan dari perintah Allah. Oke. Saya kira untuk saat ini penjelasan saya tentang ideologi saya sudahi. Mudah-mudahan kamu bisa memahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.